Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Untuk yang masih sakit, semoga lekas sembuh. Dan untuk yang sehat, semoga tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak. Tapi terlebih dahulu kita baca basmalah sama-sama ya, agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, coba kalian buka LKS kalian halaman 29. Ya, halaman 29 kalian dengarkan Bu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab belajar. Nah, adab belajar apa sih? Nah, adab belajar, adab adalah etika atau tata krama. Nah, kalau belajar artinya apa? Mencari ilmu. Berarti tata krama. Berarti adab belajar adalah tata krama dalam mencari ilmu atau etika dalam mencari ilmu. Coba kalian balik lagi halaman 30. Adab belajar artinya tata krama mencari ilmu. Adab belajar juga berarti etika ketika kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada hadis yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya dari bayi, dari kecil, dari kamu sudah apa? Dituntut untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib. Setiap orang wajib belajar. Kenapa kita diwajibkan belajar? Untuk apa? Agar menjadi orang pintar. Nah, menjadi orang pintar juga harus punya apa? Punya adab. Percuma kamu pintar, kamu bisa apapun tapi tidak ada adab atau etika, tidak baik. Nah, belajarlah dengan cara Islami. Karena apa? Karena Allah akan memberi kemudahan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dalam belajar juga ada adabnya. Kita harus bersopan ketika kita sedang belajar. Diawali dengan niat yang ikhlas nih. Kamu niatin, ya Allah, hari ini saya mau belajar, mudah-mudahan saya diberi kemudahan. Jangan kalau disuruh belajar apa? Marah-marah, manyun, ngambek, nangis. Nah, itu tidak boleh. Diawali dengan niat yang ikhlas untuk mencari ilmu yang apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum belajar juga kita hendaknya apa? Berdoa. Sebelum makan berdoa, mau tidur berdoa, setelah makan berdoa. Semua yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Agar apa? Agar kita mendapat ridhonya atau memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada doa ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti pernah dengar ya. Bunyinya seperti ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu doa sebelum belajar. Nah, dalam belajar juga kita harus apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalian perhatikan guru kalian ketika belajar. Tidak main-main dalam belajar, agar ilmu yang kalian dapat cepat apa? Cepat dipahami, cepat nangkep. Nah, jika kalian belum bisa atau belum mengerti apa? Bertanyalah jika belum mengerti. Nah, itu adab belajar. Tadi sebelum belajar ada doanya. Nah, sesudah belajar ada doanya juga. Bagaimana doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa apa? Bisa menjauhinya atau bisa menghindarinya. Itu adab
belajar. Coba kalian lihat halaman 31. Adab belajar di sekolah ketika kamu sekolah nih. Karena kondisi seperti ini kalian tidak bisa belajar di sekolah. Nah, kalau adab belajar di sekolah, pertama apa? Nih, sekolah adalah tempat kalian apa? Tempat kalian menuntut ilmu, tempat kalian belajar. Belajar mencari apa sih? Mencari ilmu, bukan mencari musuh atau temen yang cakep-cakep, bukan. Sekolah adalah tempat untuk belajar mencari ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena mencari ilmu tadi hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana anjuran dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul azim, yang artinya mencari ilmu itu wajib untuk seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sekolah kita belajar bersama siapa sih? Ada teman-teman, ada guru. Nah, guru akan membimbing kita belajar. Karena orang tua kalian di sekolah adalah siapa? Adalah guru. Kalau di rumah ya orang tua kamu, mama, ayah. Tapi kalau di sekolah, orang tua kamu siapa? Orang tua kamu guru. Karena apa? Guru membimbing kita belajar dari belum bisa megang pensil, menulis, sampai kalian pintar. Kita harus taat dan hormat kepada guru, sama seperti kamu taat dan hormat kepada ayah dan ibu. Guru akan mengajari kita cara membaca bagaimana dan cara menulis. Kalian harus ingat setiap yang guru ajarkan. Nah, setelah selesai belajar di sekolah, sampai rumah kalian ulang-ulang kembali. Kalian buka lagi tadi yang bu guru ajarin itu apa. Kalian ingat-ingat lagi. Agar ilmu yang kalian pelajari di sekolah tidak cepat lupa. Nah, di sini berikut adab belajar di sekolah. Lihat halaman 31 yang paling bawah. Yang pertama, menjawab salam dari guru. Ketika guru mengucapkan salam, apa yang kalian lakukan? Menjawabnya ya. Terus yang kedua, membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Kalian buka lagi halaman 32. Yang C, tidak bercanda. Nah, ketika belajar itu tidak boleh apa? Tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Harus apa? Memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, dan tidak mengantuk atau tidur. Siapa yang kalau lagi belajar sambil tiduran? Nah, tidak boleh ya. Itu ada belajar di sekolah. Nah, kalau di rumah, kebetulan kondisi kita seperti ini, jadi kalian belajarnya di mana? Di rumah, bukan di sekolah ya. Nah, ada belajar di rumah bagaimana? Belajar di rumah sangat penting untuk mengulang-ulang pelajaran kalian ketika di sekolah, dan juga mengerjakan tugas dari sekolah agar kamu tidak lupa. Nih, berbeda dengan di sekolah ya. Kalau sekolah kan dibimbing sama guru, tapi kalau di rumah yang bimbing siapa? Yang bimbing ayah atau ibu kamu. Kamu juga bisa belajar sendiri atau bersama kakak kamu, teman-teman kamu yang di rumah, bisa. Nah, sebelum mulai belajar apa yang kita lakukan? Berdoa, dan setelah selesai belajar juga berdoa agar ilmu yang diperoleh bermanfaat. Nah, ada belajar di rumah nih. Yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang. Duduk, udah siap. Kalau masih gurunya udah pelajaran mau dimulai tapi kamu masih bolak-balik lari-larian, apa yang kamu dapat dari orang tua kamu? Pasti ibu kamu atau ayah kamu apa? Marah-marah, ayo cepetan duduk, pelajaran mau dimulai. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, mengulang pelajaran yang tadi sudah dipelajari. Misalkan tadi hari ini kamu belajar nih, setelah selesai belajar jangan langsung main, kamu ulang lagi, tanya, "Ma, tadi yang bu guru jelasin kayak gini." Nah, itu mengulang pelajaran. Lalu mengerjakan tugas dengan baik. Nggak boleh ngambek kalau ngerjain tugas dari bu guru. Nggak boleh ditulisin. Percuma kalau kamu ngumpulin, tapi kalau masih ditulisin, bu guru kan bingung, bu guru jadi nggak tahu
Ini tulisan kamu bisa nulis atau enggak. Kalau selalu ditulisin dari pertama sampai sekarang masih ditulisin, kamu kapan bisanya nulis? Sengaja Bu Guru sering mencatat. Lama-lama kalian pasti lancar, karena Bu Guru lihat sekarang tulisan kalian alhamdulillah sudah makin bagus, lancar. Cuman ada beberapa yang masih ditulisin. Nah, itu untuk mengerjakan tugas dengan baik. Yang lanjutnya lagi, tidak mencontek. Biasanya di sekolahan ya, kalau lagi ulangan atau lagi ujian tidak boleh mencontek. Terus tidak boleh makan dan minum di kelas. Nggak boleh makan dan minum di kelas. Di sini maksudnya ketika kamu lagi belajar nih, Bu Guru lagi nerangin pelajaran nih, kamu di belakang makan. Nah, itu nggak sopan, nggak boleh. Terus berdoa sesudah belajar, mengerjakan tugas dari sekolah, baca lagi pelajaran yang dipelajari. Kamu siapkan buku dan alat tulis nih kalau belajar di rumah. Nah, setelah saya belajar, apa yang kamu ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, amalkanlah semua adab belajar agar Allah memberi kalian kemudahan dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kalian peroleh juga bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan agama. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sama-sama kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan untuk tugasnya nanti Bu Guru share ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.